Nah, gue nanya Bio. Kan kalau lo kan emang lulusannya farmasi nih. Nah, sebenarnya kalau dari sebuah perusahaan itu menurut seorang regulatory affair itu dia emang nyarinya yang farmasi apa bebas sebenarnya gitu? Mostly farmasi. Hah? Mostly sih farmasi. Kimia gue jarang nemu sih. Biasanya kalau di lowongan tuh farmasi. Minimal satu bahasa Inggrisnya tuh pasif lah minimal lah. Seenggaknya ngerti tulisan apa yang ditulis prinsipal bisa ngerti gitu, bisa nulis bahasa Inggris. Rata-rata barang impor ya? Iya. Berarti tidak ada lulusan London School tuh. Kan nggak mungkin ngomong pakai bahasa Urdu dong. Kesebut lagi. SPR kan gitu. Aduh, kesebut lagi. Agak lancar tuh. Berarti, gue tapi udah tahu. Berarti kenapa farmasi kimia nggak bisa karena banyak ngebahas. Gue belum nemu. Mungkin ada, mungkin. Tapi kemungkinannya sih kecil yo. Karena lu bahas good manufacturing product. Ya. Itu nggak ada di kimia. Kenapa jadi dia yang so tahu ya? Iya. Enggak, soalnya kan gue kan pernah berada di satu tempat yang suka ngurusin standarisasi juga. Nah itu tuh kan gue suka baca lihat dokumennya gitu. Dan emang setiap kali pengajuan regulasi kayak gitu, good manufacturing product gitu emang harus ada, Bay. Good Itu tiap pembuatannya. Kayak tadi ngomong sterilisasi. Iya, GMP. Produk. Kalau apa? Apa sih? Praktis. Oh iya. Itu GMP itu dulu kuliah ya. Iya, CPOB. Kalau gua CPOB, kalau Alkes CPAKB. Kalau GMP. Kalau GPU guru. Ya, kesebut. Boleh GPU kalau boleh. Kalau GPS ya, lanjut. Udah capek nih bercandanya nih, jokesnya nih. Terus GMP lagi ya? Apa? Gue starstruck sama Bio. Lu tuh tadi banyak juga sebenarnya sih sebutan-sebutan yang gue sebenarnya kagak ngerti. Iya. Singkatan itu. Ini kalau bedanya di obat sama di alat kesehatan tuh rata-rata di alat kesehatan nyarinya S1 farmasi. Cuman kalau untuk di perusahaan besar-besar tuh kayak Siemens, Canon, Ebel itu RA itu nyarinya apoteker nih mereka. Rata-rata ya. Tapi emang kalau Ebet ya waktu itu gua di Red juga banyak tuh ketemu Red, Ebet, misalnya apoteker tuh. Iya, standarnya tinggi mereka apoteker. Cuman kalau di Indonesia itu 70% kalau nggak salah di Jakarta. Ahli kesehatan tuh perusahaan kesehatan. Dan itu Glodok ya. Itu toko. Gue banyak tuh, gue kalau ngapus tuh nyari lumpang ya, lu glodok tuh banyak tuh. Kalau pramuka glodok banyak. Pramuka banyak. Tapi kalau alkes glodok lebih murah apa tuh Bio? Nggak tahu deh. Nggak ngurusin lumpang. Kaset Doraemon juga banyak soalnya. Iya tuh, di pinggir jalan kan. Apa tadi? Apa ya? Tapi kalau misalnya kan tadi lu bilang kalau misalnya bus dev itu kebanyakan kan ngelihat dari perkembangan situasi perkembangan teknologi di dunia kesehatan tuh rata-rata ininya bisa di luar negeri, bisa di Dubai gitu. Tapi untuk saat ini kebanyakan lu tau nggak sih untuk Alkes kebanyakan berkiblatnya ke mana negaranya? Yang paling banyak produksi ya? India kan kalau kita tahu kan nuklirnya lagi lumayan itu. India tapi sekarang obat-obatan juga lagi. Iya kan makanya. Tapi Cina, US. Banyak tuh. Kita juga masih ngiblatnya ke FDA. Nah, dari FDA di US tuh ya. FDA kan food. Waduh, Food Drug Administration. Food Drug Administration. Iya, itu kayak CPOB-nya ya. Kayak badan bukan, dia BPOM. Kita masih ngiblat ke FDA juga. Nah, tapi kalau dari Indo sendiri ada sih deh. Ini dia produk Indo sendiri banyak. Di LKPP banyak kok di katalog AKD namanya alat kesehatan dalam negeri. Namanya itu kalau singkatnya AKD produk-produk lokal. Ya, tapi kebanyakan dia kan kita tahu ya maksudnya Indonesia teknologinya mungkin belum sejauh itulah, tapi kebanyakan mainnya di kategori apa tadi yang lu lihat?
Enggak. Dia di kategori berapa? Kelas kali. Iya kelas. Kelas tuh rata satu dua tiga A B C Enggak, kalau yang produksi Indonesia. iya A B 1, 2, 3. A B Oh AB. kebanyakan A B ya. Oh kebanyakan AB. Untuk CD belum banyak. Nggak ada maksudnya. Dua iya Ada. kelas sama gua kalau C D gua belum tahu deh. AB panjangannya anak bangsa gitu. Bisa jadi AB. Gue takut salah dengar. AB kan. Bangsa ya. Kalau ABK tuh awak kapal dia. Gua lo pernah tuh jadi ABK Somalia ya. bisa juga nggak jadi sensitif. Iya jangan sensitif bingung editornya. Sensitif, hamil. Sensitif cuy buat hamil. Iya. Iya. Oh, angkes tuh. Sensitif tuh angkes juga akurat, sensitif. Biasanya dia tongkat tuh udah dalam negeri tuh Oh, iya, kayak banyak. ranjang rumah sakit. Nah, kalau tongkatnya si Sembokong, Canda lo. tongkat Sembokong. Canda. Tanya deh bapak penusuk kita. Punya Joy tongkat Sembokong nih. Bisa menjadi apa aja dia. Ah, lebih pak itu mah. Tapi bisa keras tuh, bisa manjang itu tongkat Sembokong lo kalau gede. Muter-muter. Bisa gede-gede doi. Tongkat Sembokong itu. Bisa sampai neraka tuh. Nah, Waduh. ya terus ini nih. Selama lo berkarir kan. Berarti lu berapa lama? Berapa tahun tuh berapa tahun? 5 tahun? Lama. Cuma lu masuk penjara 5 tahun. Lama. Nah, Kalau di sini masuk penjara. lima tahun itu pencapaian terbesar Bio dalam berkarir di regulatory affair itu apa? Lu pernah jebolin apa nih gitu misalnya, wah ini bonusan buat gue gede nih. Kalau RA mas standar paling kendalanya yang kendala banyak tuh prinsipnya nggak kooperatif tapi bisa gol gitu, maksudnya bisa dapet nih gini enggak paling gitu. Cuman kalau buat yang lainnya ya di kerjaan logistik palingan. Oh lu juga sempat yang logistik. Ya. Logistik tuh apa nih? Logistik tuh apa nih? Beda lagi berarti sama regulator. Gimana itu kalau buat farmasi bisa juga tuh kalau logistik atau di QE gitu alat kesehatan ya. Tapi enggak kalau dari job desk yang selama di logistik itu kalau bukan pengalaman kalau dari itu maksudnya apa industri itu bukan industri berarti ya. Kalau logistik yang lu bilang itu. Enggak, tetap penyalur. Kan namanya Oh ya distributor. Iya bukan nggak Distribusi. punya itu di situ tuh, nggak punya pengalaman di situ. Itu tuh maksudnya logistik di distributor itu dia menjob desk-nya itu apa untuk penyetokan kah atau gimana? Iya, barang masuk, barang keluar, penyimpanan itu semuanya ada di CDKB. Nah, itu nanti gimana persyaratan cara terima yang benar gimana, cara nyimpen yang benar gimana, cara ngirimin gimana, retur gimana yang benar sesuai dengan Kemenkes itu ada di pedoman CDKB. Itu tugasnya QA tuh. Tugasnya QA biar semua pekerjaan yang ada di lingkup penyaluran kesehatan, perusahaan penyaluran kesehatan itu sesuai dengan kaidah CDKB dan Kemenkes. Tugas QA. Tugasnya apa juga dulu. Apa yang diperhatiin buat QA yang diperhatiin pada CDKB itu? Suhu ya? Penyimpanan pasti suhu. Tergantung produk. Kalau produk lu minus 20 ya suhu lu harus minus 20. Ya, sesuai dengan penyimpanan yang dipedomankan. 2 sampai 8 ya harus 2 sampai 8 taruh di kulkas. Kulkasnya juga yang ada yang kontrol suhunya tuh. Gitu. Iya, kayak messenger tuh ada tuh. Ya. Kelembapan. Kelembapan. Terus apa? Kalau diterima pencatatan penting. Pencatatan jadi terima ini dari prinsipal mana, terus tanggal berapa Masuknya gitu. iya masuknya tanggal berapa, nama barangnya, nomor lot, ED semuanya ditulis. Pokoknya ada pencatatan lah. Intinya tuh CDKB pencatatan yang jelas gitu. Pencatatan yang jelas. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ada masalah bisa di tracking nih, oh nih diterima tanggal segini, berarti masuk ke gudangnya, diinspeksi dulu sama QA-nya gitu. Oh ya. Jadi ini barang yang datang bener nggak sama AWB? AWB itu air bill sama packing list gitu. Packing list lah biasanya prinsipnya ngasih packing list, nanti pas barang datang kita lihat di sampling.
misalnya 1 lot ya berarti dikeluarin 1 barang. Kalau 3 lot berarti ya 3 barang dikeluarin, sama enggak nih gitu. Pernah lo Dio, misalnya kayak dulu berarti lu dulu juga ke situ ya? Megang itu juga tuh. Iya. Nah, kalau kayak pernah gitu kejadian barangnya pas terima, oh perlu dicek nggak sesuai nih, balikin lagi tuh. Itu reject. Oh. Oh, gue nggak, kalau nggak sesuai nggak pernah, tapi rusak pernah. Misalnya nih kayak misalnya barang, misalnya lu pesan kursi roda nih, pas datang banyak sampai semua nih. Alhamdulillah tuh hati ya Bang ya. Pas bawa lah, ini baru bocor semua gitu. Pernah tuh, gue dulu pesen VTM. Apa tuh? Jelasin VTM dulu. itu virus transport media. Oh, yang buat Tahu nggak gitu yang kalau lu di swab kan ditusuk hidungnya nih, dimasukin ke swab, terus ada yang dimasukin sama petugas tuh ke tabung kecil, Iya, iya. itu VTM, tabungnya. Itu kan ada cairannya tuh. Itu cairannya pas datang ke sini itu udah ada yang bocor, ada yang berubah warna. Itu udah rusak tuh. Itu akhirnya kalau rusak gitu, kalau di CDAKP itu milih kita mau apa balikin ke negaranya atau dimusnahkan gitu. Udah kalau misalkan rugi dong. Iya. Ya Enggak dong. Itu kan nanti kan dari mereka distributor. mereka ini ke kita. Oh, dari dianya. Iya. Dari dianya. Makanya pas datang itu kan diinspeksi dulu kan sama QE gitu. Ini barangnya bener nggak? Pertama barang yang di dokumen yang barang datang bener nggak? Kalau udah bener itu dicek lagi barangnya rusak apa enggak gitu. Kalau rusak ya udah kita tinggal bikin laporan, nanti ke Kemenkes laporan juga. Barang yang datang tanggal segini gitu, nomor lot segini, ED segini rusak. Dimusnahin, nanti dimusnahinnya juga ada vendornya tuh. Oh iya ada ini sendiri ya. Ada Pihak ketiga lah. Pihak ketiga pembuat pengolahan limbah itu, limbah medis itu kan. Nah, itu juga masuk bidang farmasi juga tuh ya. Banyak Banyak Gue ya. baru tahu tuh, kalau gue juga pernah dengar tuh kalau rumah sakit apa tuh, jadi tuh ada perusahaan yang memang Ada bergerak di bidang itu. Iya, buat pengelolaan limbah. limbah. Nanti ada dokumentasinya. Kemenkes pasti bakal minta nih mana bukti kerjasamanya kita sama vendor itu gitu. Ya itu kita bisa Bang nanti Bang di PT Senja itu bikin Bisa. limbah. Ada tim. Tapi katanya masih dikit tau, masih dikit itu. Apanya? Tapi emang kalau vendor gitu- pengelolaan limbah itu masih dikit sekarang. Nah, dia tuh kalau misalnya limbah tuh hitungannya per apa sih itu? Kalau gua dulu per kilo. Per kilo. Ada yang per kilo, ada yang per ton. Per kilo itu berapa? Ada yang per ton. Lupa gua. Lumayan itu bisa berapa juta tuh ya. Soalnya gua berapa ratus ribu, berapa puluh ribu piece itu rusak, banyak banget. Tinggal kita bikin aja tuh. Kita sewa tanah buat nabun. Iya kan? Kan itu ada Betul, pengolahan betul. limbahnya, asapnya kemana gitu-gitu. Tapi kalau Sarasvanti itu ini bukan ya? Bukan ya? Apa? Sarasvati itu nggak sih? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Itu yang apa tempat kayak pengecekan kadar logam dan lain-lain gitu di Bogor kalau nggak salah dia. Oh, beda. Pernah dengar lo Bay? Sarasvanti. Sarapati. Gue taunya Sarawati sih itu. Di sana. Enggak, belum ada gue belum pernah. Oh bukan itu ya, salah deh. Pokoknya emang banyak banget. Gue tuh termasuk yang masih terlalu asing sih kalau dengar kata gitu. Gue kan dulu pengalaman gue cuma marketing doang sih. kayak GMP, CDOB gitu ya, di kuliah aja tuh Bang. Ya tapi kan waktu skripsi lu kemana-mana. Ya iya sih, tapi capek tuh. Iya, jadi gua maksudnya masih masuk awam gua kalau dunia kayak gitu tuh. Iya banyak jalan sebenarnya. Kalau jadi jangan kalau nggak bisa, kalau kata guru dosen pembimbing gua dulu gini nanya, kamu mau apoteker nggak? Buat sekarang sih belum bu, gitu kan belum ada biayanya, belum ada rezekinya lah. Oh yaudah nggak apa-apa sih juga S1 doang kok, S2 doang kok gitu. Belum apoteker nggak apa-apa, yang penting duitnya banyak katanya gitu. Gua kaget. Iya. Apoteker nggak apa-apa S2 doang. Tapi kalau ada rezekinya ya hajar aja. Kalau apoteker nggak apa-apa, saya aja cuma SMF gitu kan baru ya. Ya masa dosennya satu. Iya kan, maksudnya nggak inikan sama sekali. Tapi ya gimana ya, kadang kan kita tuh suka bentur. Itu sih salah satu keresahan gue tuh kalau di bukan yang menjelekkan negara sendiri ya, cuma kan di Indonesia ini kan masih banyak orang yang nilainya itu dari pendidikan dia atau apa, tapi dia nggak menilai dari kemampuan seorang itu gitu.
Mungkin bisa jadi ya lulusan SMA ada yang lebih berbakat dari kita yang udah lulusan S1. Tergantung pengalaman dan kerja keras. Iya, nah tapi kan kalau di sini kan orang kan mindsetnya masih gitu. Jangan kan mindset di perusahaan. Ngelamar orangnya gitu ditanyain, pendidikannya apa gitu kan. SD, kalau nggak tahu tanahnya 10 hektar kan. Nah, itu kan kita nggak tahu kan kayak gitu kan. Gitu. Ya jangan just by cover aja sih. Ya pokoknya intinya Jangan berkecil hati lah. untuk apa ini farmasi ini walaupun ya sempat tadinya ada dilema kan yang lulusan SMF nggak susah untuk diterima lagi di rumah sakit karena harus dilanjutin ke S1 kan gitu. Ternyata di belakang itu ya kalau misalnya mau jadi S1 ternyata masih banyak kebutuhan demandnya ya untuk pekerjaan di dunia farmasi. Masih banyak lah dimana. PJT itu wajib harus ada di perusahaan alat kesehatan itu harus ada PJT. Dan paling enak itu S1 farmasi karena kan dari 5 kategori itu farmasi bisa megang semua. S1-nya ya gitu. SD nggak bisa tuh SD. A major. Itu megang gundu, Pak. Bukan megang jabatan. Iya sih, karena kan kalau itu kan kayak gitu nilainya. Wah, harus S1 harus D3 karena kan ada orang yang sebenarnya dia ajar dikit bagus gitu, ngerti langsung. Kemauan untuk Itu balik lagi ke perusahaan sih kalau itu mah. Kalau buat PJT itu paling enak S1 farmasi, cuma D3 bisa. D3 bisa, cuma ada kalau nggak salah ada peraturan minimal S1 kalau nggak salah. Buat 5 kategori. 5 atau 4 kategori. Nah, tapi tadi belum terjawab tuh, Gio. Apa yang pencapaian lu tuh paling besar tuh di sini apa? Selama menjadi Paling buat di bagian logistik ya. Bagian logistik tuh gue pernah ngirim proyek apa ya? Program ya yang di Prambanan tuh. Ya pokoknya itu proyek pilat lah intinya. Jadi gue tuh dikabarin hari Jumat, hari Senin tuh sudah ada di seluruh Indonesia udah terkirim semuanya. Buset. Itu cuma dikasih 2 hari buat terserim ke seluruh Indonesia. Iya, Jumat, Sabtu, Minggu itu ada 3 juta tes antigen kalau nggak salah. Apa proyek apa? Antigen. Proyek apa tadi bilang? Yang apa? Di Proyek Jonggrang. Iya, proyek Jonggrang. Nah, itu mah proyek kilat lah intinya proyek Oh, kilat. proyek kilat. Lu sekarang Pengandaian. kalau lu kirim Jumat malam nih baru dikabarin Jumat malam lah proses. Dari Sabtu malah gua dari Sabtu doang, Sabtu, Minggu, Senin 3 hari. Senin terus sudah sampai. Udah sampai Senin pagi terus gua harus udah sampai ke seluruh Indonesia. Puskesmas, dinas kesehatan gitu. Oh, ada apa? Udah ada. Udah Berapa? 3 juta tes. 2 juta deh. 3 juta tes antigen. Oh, nggak dapet yuk. Hah? Oh, nggak dapet. Mungkin lu nggak ke puskesmas kali itu kali. Gimana nih? Gua sampai ke UI waktu itu. Di rumah kagak. Dan itu gue kerjain cuma bertiga doang sama temen gue gitu. Tapi nyampe tuh, Alhamdulillah kelar. 3 juta tes kali berapa tuh dia? Satu Nggak perlu patok harga. bisa. Pokoknya banyak lah. 3 hari itu Lo bisa beli mobil apa aja dah. bisa 3 gitu sih. Iya lah. Mobil mah apa aja yuk. Kalau legal lagi nggak tahu. Terus tuh kalau dulu tuh sipilis gue paling kirim sipilis juga kerja cuma berdua doang sama temen gue. Apa? Di gudang ya. Apa? Sipilis. Sifilis apa? Sifilis. Sipilis. Terus Si itu? Raja Singa. Iya itu. Iya. Lah apanya maksudnya yang di? Ini yang giginya. Nah itu kirim sifilis virusnya lo kirim. Gimana? Rapid test, rapid test. Oh, rapid test. Tesnya. Kayak seluruh Indonesia tuh sama. Ngertiin cuma berdua doang. Wah itu luar biasa lah begitu mah. Zaman Berarti dulu baru sebenarnya masuk. walaupun Kalau sekarang aku ngerjain gitu lagi merem lah pas saya terus ngomong mulai lah dikit lah. Boleh lah dikit lah. berarti dulu tuh semacam tersiksa juga lo ya. Banyak kerjaan juga ya. Padahal baru Siksa, lembur terus. Lembur mulu. Sekarang ada hasilnya. Iya. Kayak teman Rumah kita. tuh. Kayak apa produser kita. Apa? Kita telepon dulu. Kita lihat nih hasilnya nanti. Hari Minggu ditelepon nanti. Hasilnya ada. Ada nih. Oh, ada. Ada. Pasti ada. Samsu dibungkus lah.
Nah, jadi gitu teman-teman. Dari Bio tadi sharing dikit mengenai apa aja tugas yang dia tahu sebagai regulatory affair, tapi juga ada sedikit-sedikit mengenai logistik, terus juga ada QA dikit-dikit ya. Nanti selanjutnya untuk video-video selanjutnya kita bakal sharing lebih banyak lagi ya, Pak ya. Nah itu tuh pesan gue tuh apa ya? Pesan gue sih buat urusan farmasi, jangan pernah berkecil hati sih. Jangan pernah. Farmasi itu luas dunianya luas. Dan kalau menurut gue yang kayak pengalaman di teman kita nih Tio ini itu modal dia buat nanti buka usaha, dia udah ngerti segala macam birokrasi kan di ini mau kemana dia udah tahu gitu. Dan yang penting itu kalau namanya bekerja ya selain harus yang nggak harus benar-benar ikhlas juga sih, maksudnya selain yang dikejar tuh kita nggak munafik, yang dikejar kan tetap rezeki ya, tapi tetap yang dikejar itu pengalaman kerja sama ilmunya. Iya kan semakin banyak pengalaman, banyak ilmu. Karena apa yang kita dapat akan sesuai sama apa yang kita buat. Gila. Ada juga otaknya. Ya karena kan kemarin kan kayak peraturan yang bikin apa tuh yang kayak lulusan SMF terus harus D3 ya, karena kebutuhan juga. Nah, mungkin bisa dicari misalnya kalau dia belum mampu secara finansial buat kuliah, cari yang lain cuma ada aja sih. Iya. Nah, lu kan karena maksud gua market itu luas. Yang penting jangan patah semangat gitu. Yang penting jangan ini juga sih, jangan terlalu idealisme juga sih gitu. Kalau buat awal-awal tuh lo penting skill lu nih lo banyak. Ya, itu benar tuh. Kalau lo udah enak, posisi lo enak, lo keluar dari zona nyaman lo buat menginikan idealisme. Bisa apa aja enak. Iya. Kalau ada skill mah. Iya. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing kita hari ini. Thank you untuk stay tune dan stay tune terus untuk di Ponja Podcast Senja, sehatkan jiwa dan raga.